to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗权势。Whoa, whoa, whoa. Say yes, yes. Say yes to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗权势。Everybody follow me. Yes, yes, yes. Say yes to Jesus, yes, yes,
love poured out for the price of freedom. Let the whole earth sing, hear the praises rising. We stand in awe of what you've done for us. At the cross, the hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide. To know you forever, to love you forever. You are our everything. Our sin erased, we're forgiven. You made a way, you were our ransom. And we owe this life for all you've done for us. At the cross, the hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide. To know you forever, to love you forever. You are our everything. The hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide. To know you forever, to love you forever. You are our everything. All we need is you. Lift your voice and sing. All we need is you. All we need is you. The hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide. To know you forever, to love you forever. You are our everything. The hope of the world, lifted on high, calling us home with arms out wide. To know you forever, to love you forever. You are our everything. To know you forever, to love you forever. You are our everything. To know you forever, to love you forever. You are our everything.有丰盛的救恩，他必救赎以色列脱离
以前的罪孽。 Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《仰望主》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Look to the Lord. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan, untuk kesehatan yang masih Engkau curahkan di dalam hidup kami. Pada saatnya Tuhan, kami mau bersekutu kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们一起北的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《在耶稣里》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian di dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
认罪祷告之前，我们来读一段经文，在以赛亚书43章25节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 25. Mari kita membaca bersama-sama. 我们一起来念。唯我为自己的缘故，涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的恩典，使我们能够来到你面前，使我们在你分别的日子，在今天的主日，我们能够一起来敬拜你。虽然我们只能在家里进行，因为疫情的问题，无法使我们能够集合在一起。可是我们要感谢主，今天早上你给我们这个机会。首先，我们以破碎的心来认罪祷告。天父上帝，我们要承认我们是个罪人，我们要承认我们常常得罪主、得罪别人。我们要承认，我们很多时候在我们每一天的生活里头，我们忽略了你的存在，我们忽略了你的大能。很多时候，我们常常靠自己的力量，常常骄傲。主啊，求主怜悯，求主再次给我们机会悔改，也求主借助你牺牲的爱，借助你宝血来洗净我们一切的过犯。天父上帝，我们真的求主来赦免我们，让我们值得成为你的儿女。天父上帝，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，成为你的见证，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹，甚至来影响更多的人来到你面前。哦，主啊，谢谢你，深信你已经垂听我们认罪祷告。我们将一切荣耀都归给主，如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们只用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而统的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起因经文， Mari kita berresponsoria 在基督里的盼望。 当受造者不仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女之有的荣耀。我们知道一切所在之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们只有圣灵除结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分。 乃是我们的身体的赎。我们的救世在乎盼望，这是所见的盼望，不是盼望，谁还盼望他所见的呢？ Pengharapan di dalam Kristus, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga
akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, Gloria Patri. Saat ini kami persilakan untuk Boys Brigade mempersembahkan sebuah pujian. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Aku Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Aku apapun selain mengerti isi hatimu, hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu.
makanan hidupmu. Shalom kepada kita semua di pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. 天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领我们，让我们今天早晨能够来到你面前来敬拜你。主，这个时候我们要进入你的话语，当愿你的话语自己来向我们每个人说话，来教导我们，来提醒我们，使我们能够明白你的旨意，也使我们能够更认识你，成为我们的救主。我们将以下时间仰望在主的手中，但愿你的圣灵是给我们安静的心，专心来聆听。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini yaitu hope. Hope adalah pengharapan. Jadi bulan ini tema utama kita bercerita tentang pengharapan. Di mana pengharapan kita yang sesungguhnya? Perenungan kita dalam sebulan ini, topik kita yaitu tentang pengharapan. Hope dalam bahasa Inggris, ya, hope, H-O-P-E, ini memiliki satu arti yang sangat luar biasa. Hope itu diartikan adalah hold on, pain ends. Hold on, pain ends. Artinya apa? Artinya bertahanlah, maka penderitaan itu akan berakhir. Artinya di dalam sebuah pengharapan, kita membutuhkan ketahanan. Kita membutuhkan tahan uji. Di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, kita perlu bertahan dan terus bertahan. Karena di dalam pertahanan tersebut, pada akhirnya penderitaan yang kita alami itu akan berhenti. Itulah sebuah pengharapan. Ada juga yang mengartikan hold on pace and hold on pace and. Artinya bertahanlah penderitaan tersebut hingga akhir. Dalam situasi yang begitu menderita, Tuhan ingin kita terus bertahan hingga akhir. Akhirnya kapan? Ya, akhirnya hingga Tuhan menjemput kita ke surga. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu titik firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang bagaimana kita bisa menggambarkan arti sebuah pengharapan. Kalau saya ambil di sebuah gua yang begitu gelap, pada saat kita masuk ke dalam gua dan akhirnya kita tersesat penuh dengan kegelapan dan kita tidak tahu bagaimana untuk keluar dari gua tersebut, tiba-tiba dari kejauhan ada satu titik terang, ada satu titik terang kecil. Itulah pengharapan. Jadi hope, pengharapan adalah sebuah titik terang di tengah kegelapan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan ini ada satu pengharapan, yaitu yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, yang kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Artinya dalam dua perikop ini mengatakan kepada kita ada satu pengharapan yang sesungguhnya yang membawa kita kepada satu keselamatan yang pasti. Jadi Tuhan kita ingin kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Kita lanjuti. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti
sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di sini mengatakan kepada kita supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti. Artinya bahwa pengharapan itu ada, sehingga kita tidak perlu menyerah. Kita jangan cepat menyerah, kita jangan cepat putus asa, tetapi yakinlah di dalam Tuhan pengharapan itu pasti dan ada. Dan itu membutuhkan waktu, dan mengatakan kepada kita hingga akhirnya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Di ayat ke-12 dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan ini, kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah, karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Jadi intinya di sini, untuk mendapatkan pengharapan sesungguhnya dari Allah yang sudah Allah janjikan sejak dahulu, yang pertama kita harus percaya. Yang kedua, itu butuh waktu. Oleh sebab itu, butuh kesabaran. Menunggu dengan sabar. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah bagi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari sini Allah memakai Abraham untuk menyatakan bahwa pengharapan itu ada. Pengharapan sejati, pengharapan yang sungguh-sungguh itu dapatnya daripada Allah sendiri. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi janji yang dibuat Allah itu, Allah bertanggung jawab dan akan menyatakannya kepada kita. Tapi dengan satu syarat, kita harus percaya dan menunggu hingga pada waktu Tuhan, di mana waktu Tuhan yang paling indah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dari ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa Allah kita bukan Allah pendusta, bukan Allah yang janji hanya tinggal janji, tapi Allah kita adalah Allah yang menepati janji, karena Dialah segala-galanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang akhir. Ini menyatakan bahwa pengharapan itu dikatakan sebuah jangka, sauh itu jangka ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jangka yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dia yang sudah datang dari surga dan kembali ke surga. Jadi pengharapan kita yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20 ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita mencari pengharapan di dunia ini, karena sudah pernah saya katakan di dunia ini semuanya akan habis, akan sirna, akan musnah.
karena semuanya bersifat sebentar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia di muka bumi ini dari yang kecil sampai yang tua pasti mempunyai pengharapan. Sebagai orang tua juga punya pengharapan. Sebagai anak juga punya pengharapan. Sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa bertumbuh dewasa menjadi anak yang sukses. Sebagai pengharapan seorang anak, ya kita tahu anak-anak sekarang ya hobinya HP, ya main game dan lain sebagainya. Pengharapan itu kalau bisa setiap hari ya dapat kesempatan bermain game ataupun main HP. Itu pengharapan anak-anak zaman sekarang. Pengharapan guru juga ada. Sebagai guru, pengharapannya adalah supaya apa yang diajarkan murid-muridnya bisa mengerti dan bagaimana hasil kerjanya itu dapat berhasil membuat dia terkenal sebagai guru yang bijaksana, sebagai guru yang baik. Itulah pengharapan seorang guru. Minimal bagaimana dia mengajar murid-murid sehingga murid-murid bisa berhasil. Nah, pengharapan seorang murid juga ada. Pada umumnya seorang murid yang belajar di sekolah mempunyai satu pengharapan, setiap tahun bisa naik kelas. Atau minimal asal ada tugas, asal ada ujian, itu bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, pengharapan kalau jadi bos, kalau jadi toke, kalau jadi manajer di sebuah perusahaan atau di sebuah perkantoran, juga ada pengharapan. Pengharapannya kiranya perusahaannya semakin berkembang, semakin sukses. Dan juga pegawai-pegawai juga punya pengharapan. Pegawai harapannya apa? Ya, kalau boleh setiap tahun gajinya naik. Nah, itu pegawai ya. Atau pekerjaannya bisa dipuji atau disukai oleh bosnya. Itu pengharapan seorang pegawai. Nah, pengharapan presiden juga demikian. Presiden juga punya pengharapan sebagai pemimpin sebuah negara. Ya. Apa pengharapan Presiden Jokowi kita? Ya, kalau saya sebagai presiden, ya, saya berharap negara bisa terus berkembang. Yang terpenting negara bebas dari korupsi. Saya yakin itulah sedang yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi. Ya, terus membangun semuanya untuk kepentingan masyarakat. Berharap masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Nah, apa pengharapan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan? Saya pribadi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, tentu juga punya pengharapan. Minimal pengharapan saya sebagai pendeta yang mengembalai sebuah gereja, kiranya jemaat-jemaat Tuhan kerohaniannya semakin bertumbuh. Jemaat-jemaat bisa semakin dekat kepada Tuhan. Jemaat-jemaat di dalam kehidupannya bisa menjadi saksi bagi orang banyak, sehingga berpengaruh kepada orang banyak dan bisa membawa lebih banyak jiwa ke hadapan Tuhan. Tentu ini harus memiliki kerohanian yang baik. Itulah pengharapan sebagai seorang pendeta. Dan seorang pengemis juga ada pengharapan, bukan? Apa pengharapan seorang pengemis? Setiap hari ada orang yang berbelas kasihan memberikan dia uang receh. Setiap hari ada orang-orang yang bermurah hati memberi makanan kepadanya. Bahkan saya percaya seorang pengemis punya pengharapan besar kalau boleh dia jangan jadi miskin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, artinya seluruh umat manusia pasti mempunyai pengharapan. Tetapi seringkali pengharapan-pengharapan kita menemui jalan buntu, atau seringkali pengharapan kita tidak tercapai. Ada pengharapan yang gagal, ada pengharapan yang mengecewakan, ada pengharapan yang sia-sia, ada juga pengharapan yang berhasil dicapai. Tetapi walaupun pengharapan itu berhasil dicapai, sifatnya sementara. Nah, apa contoh pengharapan yang gagal? Ya, seperti ini gambar ini ya. Rencananya mau diet, ya, mau menguruskan badan dengan olahraga yang dilakukan.
Satu pengharapan supaya bodinya lebih baik. Kalau pria pasti mendambakan bentuk tubuhnya itu elemen, ya kan? Kalau wanita mendambakan bentuk tubuhnya itu seperti biola. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tapi seringkali ini semuanya gagal. Kenapa? Kenapa pengharapan tersebut bisa gagal? Itu kembali kepada sifat manusia sendiri yang bermalas-malasan, yang tidak menepati waktu, dan terutama yang tidak disiplin. Pengharapan yang mengecewakan, berharap semuanya itu bisa berhasil, tetapi di tengah jalan kita mendapatkan hasilnya sungguh mengecewakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali saya belajar buat roti. Ya, apa yang terjadi? Sungguh mengecewakan. Saya mengharapkan roti itu bagus seperti roti-roti yang dijual di toko-toko. Tetapi alhasil apa? Kosong. Sungguh mengecewakan. Tidak tercapai pengharapanku untuk membuat roti. Pengharapan yang sia-sia biasanya ini kita temui di sepasang insan ataupun di kalangan muda yang sedang menjalin cinta, yang sedang berpacaran. Awalnya berteman akrab, awalnya sangat dekat, dan bagaikan perangko lengket terus. Tapi siapa tahu, ternyata si cewek hanya menganggap dia teman. Padahal si cowok sudah sungguh-sungguh mengasihi dia, sungguh-sungguh ingin menjadi kekasih dia. Taunya pada akhirnya si cewek mengatakan, aku selama ini menganggap kamu teman kok. Untuk pengharapan cowok tersebut akhirnya sia-sia. Pengharapan yang berhasil yang dicapai itu kira-kira apa? Nah, saya diambil di sebuah film yang saya sangat suka menonton, dan itu film The Legend of Bruce Lee. Nah, suatu kali Bruce Lee menantang seorang ahli karate dari Jepang. Pada saat dia tantang guru karate dari Jepang ini, dan ternyata si Bruce Lee menang. Setelah Bruce Lee menang, guru karate ini penasaran kenapa dia bisa kalah. Akhirnya setelah melihat kenyataan kekalahan dia yang dia terima, akhirnya dia ingin berguru kepada Bruce Lee. Tetapi awalnya Bruce Lee menolak dia. Bruce Lee mengatakan, saya tidak bisa menerimamu menjadi murid saya. Tapi guru karate ini ngotot, tetap ingin mau menjadi muridnya Bruce Lee. Pengharapannya agar Bruce Lee bisa menerima dia sebagai muridnya. Berkali-kali Bruce Lee menolak dia. Tetapi guru karate ini bersikukuh, tidak menyerah, tidak putus asa, tetap memohon dan terus memohon kepada Bruce Lee supaya bisa diterima sebagai muridnya. Alhasil apa yang terjadi? Bruce Lee melihat kegigihannya, Bruce Lee melihat ketekunannya, Bruce Lee melihat keberanian dan sikapnya yang tidak mudah putus asa. Akhirnya Bruce Lee menerima dia menjadi muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun pengharapan-pengharapan ini sungguh mengecewakan, pengharapan-pengharapan ini gagal, ya. Harapan yang kita inginkan gagallah, mengecewakanlah, sia-sialah, ataupun mungkin pengharapan kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, tapi bersifat sementara. Kenapa demikian? Jawaban satu-satunya karena pengharapan-pengharapan yang kita kejar selama ini itu adalah pengharapan duniawi. Ingat, pengharapan duniawi adalah pengharapan yang bersifat sementara. Jika kita berharap kepada sesuatu, berharap kepada seseorang, kita harus ingat, orang itu bisa berubah, atau sesuatu yang kita inginkan itu juga bisa berubah, bisa hilang. Jadi tidak kekal. Jadi jika kita terus berharap akan apa yang ada di dalam dunia ini, kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima kegagalan, untuk menerima kekecewaan, dan melihat kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 11, pasal 6 ayat 11 tadi mengatakan demikian.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, kami tidak mau kalian menjadi malas. Jadi intinya kuncinya di sini, jangan malas. Tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita ingin sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan dengan kesabaran. Jika kita melakukan, percaya, pengharapan yang sesungguhnya yang bersifat kekal yang datang daripada Allah itu yang akan kita terima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 13 di sini dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Lalu apa yang terjadi? Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu setelah Abraham menikah dengan Sarah, mereka tidak punya anak. Mereka terus mohon kepada Tuhan dan terus menanti hingga Abraham berumur 100 tahun yang tercatat di Kejadian 21 ayat 5. Akhirnya pada saat Abraham umur 100 tahun, lahirlah Ishak. Tuhan menepati janjinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesabaran dibutuhkan supaya kita mendapatkan satu pengharapan pasti yang berasal dari Allah. Demikian juga halnya di dalam Perjanjian Baru, ada satu kisah kita perlu setiap kali merenungkan, yaitu tentang seorang gadis yang berpenyakit pendarahan. Ya, di Matius 19 ayat 20 sampai 21 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan 12 tahun menderita pendarahan. Kalau bukan karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dia sudah putus asa. Kalau bukan dia mengharapkan pengharapannya di dalam Tuhan Yesus, artinya kalau dia tidak menganggap bahwa pengharapannya ada di dalam Tuhan Yesus, mungkin dia sudah putus asa. 12 tahun loh, sakit pendarahan itu suatu hal yang cukup menderita sekali. Lalu apa? Maju mendekati Yesus dari belakang dan jangan jubah-jubahnya. Karena kabarnya dalam hatinya, artinya kan sebelum dia lakukan itu ya, dia percaya dan dia katakan dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah pengharapannya. Pengharapan dia yang pasti yang akan dia dapatkan di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kepercayaan gadis ini kepada Tuhan Yesus, dari berita-berita, kisah, peristiwa yang terjadi yang dia dengar saja dan dia percaya sepenuhnya, maka pengharapan selama ini agar penyakit pendarahannya bisa sembuh, itulah pengharapan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin katakan di pagi hari ini melalui firman Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita, dan dialah pengharapan yang kekal. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam diri Tuhan Yesus ada segala-galanya. Satu statement yang sering kita dengar bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Kalau kita percaya itu, seharusnya kita menempatkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dalam beberapa peristiwa di Perjanjian Baru kita bisa melihat itu semuanya mengisahkan
atau menyatakan, menjelaskan kepada kita, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. 5.000 orang banyaknya, tidak termasuk perempuan dan anak kecil, diberi makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada dasarnya mungkin 5.000 orang itu yang mengikuti Tuhan Yesus sudah kelaparan, dan di tempat tersebut tidak ada warung untuk bisa menyediakan makanan bagi mereka. Dan ada seorang anak kecil yang menyimpan 5 roti dan 2 ikan, bersedia dipakai Tuhan, dan Tuhan memberkati. Akhirnya 5.000 lebih orang tersebut makan dengan banyak. Bahkan dikatakan apa? Makanan tersebut masih ada sisa 12. Pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu, dan pada saat Petrus bersama teman-teman yang lain, murid-murid yang lain menangkap ikan, tetapi awalnya dikatakan mereka tidak mendapat seekor pun. Pengharapan mereka adalah mendapatkan ikan, tetapi hari itu sia-sia. Saat Yesus mengetahui hal tersebut, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Tebarkan jalamu." Petrus mendengarkan, menaati, yang menebarkan jala. Alhasil mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, sampai dikatakan jaringnya hampir koyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat manusia bertemu akan suatu hal masalah, artinya pada saat kita manusia buntu hingga satu tempat yang tidak tahu harus bagaimana lagi, permasalahan yang sepertinya tidak terselesaikan, Yesus datang ingin menyelamatkan, ingin memberikan pengharapan. Pada saat Yesus dan murid-muridnya di atas perahu, cerita ini saya percaya kita sudah sering mendengarkannya. Murid-muridnya mengalami satu peristiwa cuaca yang begitu bahaya, dengan badai, angin, ombak yang begitu besar, bahkan dikatakan akan membuat perahu mereka tenggelam. Tapi pada saat itu Yesus malah tidur istirahat di buritan kapal. Setelah itu murid-muridnya dengan ketakutan, dengan terpaksa membangunkan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bangun, melihat situasi yang memang begitu buruk, tetapi terlebih dahulu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, "Hai kalian orang-orang yang kurang percaya." Setelah itu Tuhan Yesus bangkit, lalu menghadapi angin dan badai itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini juga menunjukkan kepada kita, pada saat manusia di dalam kekalutan, pada saat manusia buntu menyelesaikan suatu persoalan, datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu statement yang mengatakan demikian, "人的尽头是神的起头，人的尽头是神的起头," yang artinya adalah jalan buntu bagi manusia adalah jalan awal bagi Tuhan. Mengatakan kepada kita pada saat manusia sudah buntu, pada saat kita manusia sudah tidak bisa apa-apa, maka Tuhanlah yang akan memulainya. Maka Tuhanlah yang akan melakukannya. 在马可福音第10章27节告诉我们，在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。Di dalam Markus 10 ayat 27 mengatakan kepada kita, Yesus memandang mereka dan menjawab, "Bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Allah, sebab semua mungkin bagi Allah." Sekali lagi, bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Allah, semua mungkin bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, semua mungkin bagi Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan? Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita tidak tahu lagi harus bagaimana, Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Tuhan ingin kita berharap kepada Dia. Tuhan ingin kita memohon kepada Dia, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Karena Dia adalah mungkin
atas setiap kondisi dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dan kita meyakini bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang sesungguhnya. Kita juga bisa melihat dari peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yang dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak, bahkan difitnah oleh istri Potifar, akhirnya dipenjarakan. Tetapi akhirnya dia menjadi panglima tertinggi di negeri Mesir. Ini semua terjadi karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Karena Yusuf tidak pernah memberontak ataupun menyalahkan Tuhan. Karena Yusuf menghadapinya dengan kesabaran dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang kekal tersebut? Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah tersedia oleh Tuhan di depan kita? Kita harus percaya kepada Allah. Percayalah sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan 99,9%. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kita harus taat dan melaksanakan perintah Allah. Apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab, laksanakan, taatilah. Jangan banyak berdebat, jangan banyak tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Yang penting apa yang sudah tertulis, sudah diperintahkan untuk dilaksanakan, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan dengan percaya, Tuhan pasti akan menolong kita. Yang ketiga, takut kepada Allah dengan selalu hidup kudus. Artinya tanamkanlah di dalam hati kita untuk memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Artinya hati yang hormat kepada Tuhan. Dengan demikian, di dalam kehidupan kita akan selalu hati-hati dengan menjauhi segala dosa. Dengan kata lain, marilah kita tetap berusaha untuk hidup suci, hidup kudus, hidup menjauhi dosa di hadapan Tuhan. Yang keempat, di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, setialah dan bertahanlah. Setia akan janji-janji Tuhan. Bertahan di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, bersabarlah. Tuhan memiliki rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Untuk itu bersabarlah. Tunggulah waktu yang paling indah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita satu keyakinan pasti bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus memiliki pengharapan yang kekal yang pasti. Dan itulah sebenarnya yang kita cari-cari, yang kita harapkan selama ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan salah berharap. Jangan terlalu berharap kepada hal-hal yang duniawi, yang bersifat sementara, yang pada akhirnya akan mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan kami lebih mengenal Engkau. Biarlah melalui firman Tuhan yang barusan kami dengar, kami lebih percaya dan yakin bahwa pengharapan sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih akan pengasihan Tuhan terhadap diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Bapa, di dalam suasana pandemi Corona ini, kami sungguh membutuhkan Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami stamina imun yang baik, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat untuk menjalani hidup kami, untuk selalu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon Tuhan terus arahkan kami, sehingga kami selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌。当全眼仰望耶稣，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian
Pandanglah pada Yesus untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian harapan baru.有主做我朋友，我同生却能走。
的机会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita terima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selamanya. Dan saya terus mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian, marilah kita mendisiplinkan diri untuk setiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di masa pandemik, kiranya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 843-004-5556 atas nama Mariana, atau bisa juga langsung ke OVO dengan nomor pribadi saya 081361099955. Percayalah, persembahan-persembahan Bapak Ibu sekalian akan diberkati Tuhan dan kehidupan kita akan berkecukupan. Kami terus mengimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Kita di sana bisa berdoa bersama, memuji Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan bersama. Dengan demikian, melalui persekutuan-persekutuan doa yang ada, kita di masa pandemi ini akan terus dihibur, akan terus dikuatkan, dan kita tahu bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang paling baik. Bagi kita yang mempunyai anak-anak di rumah dari PG sampai SD, marilah kita menghimbau dan mengajak mereka, ingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online melalui situs YouTube setiap hari Minggu pagi jam 8. Kegiatan anak-anak sekolah minggu dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu yang sudah berpengalaman dan mengasihkan. Kita tahu selama pandemi ini kita hanya bisa melalui online ya, melalui situs YouTube, tetapi kegiatan-kegiatan sekolah minggu, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diciptakan, sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa menikmatinya dengan baik, dan juga banyak kuis-kuis yang diberikan yang juga berhadiah. Jadi kepada orang tua sekalian, marilah kita ingatkan kepada anak didik kita untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online. Demikian juga untuk anak-anak pemuda,
kepada orang tua, marilah kita menghimbau kepada mereka untuk mengikuti kegiatan Muda Mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15. Sebelumnya memang kita adakan di aula, yaitu onsite dengan protokol kesehatan, tetapi himbauan dari kantor pusat untuk sementara lebih bagus dilakukan secara online. Jadi untuk minggu depannya, maka kegiatan pemuda akan kembali dilaksanakan secara online, baik itu menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet atau bahkan YouTube. Biarlah muda-mudi sekalian juga bisa menjaga diri di masa pandemi ini dengan mengikuti kegiatan muda-mudi yang juga begitu asik yang akan dipimpin oleh Chuan Tao Teang. Setiap hari Kamis malam jam 7.30 saya akan mengajar bahasa Mandarin secara gratis. Bagi Bapak Ibu yang berminat silakan bergabung, dan linknya kita akan menggunakan Google Meet. Saya akan bagikan setiap hari Kamis. Biarlah kita melalui pembelajaran bahasa Mandarin ini bisa menambah pengetahuan kita dalam bahasa Mandarin. Minimal kita bisa mengerti bahasa Mandarin, kita bisa membacanya, sehingga kita tetap bisa memberikan yang terbaik, secara khusus di mana kita beribadah di gereja Tionghoa, kita menginjili orang-orang Tionghoa. Dengan demikian ada baiknya kita tidak lupa akan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Mandarin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini marilah kita terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai virus. Kiranya Bapak Ibu tetap menggunakan masker dimanapun berada, terlebih waktu kita berada di luar rumah atau dalam keadaan tidak sehat, dan juga memakai face shield lebih bagus. Kemudian jaga jarak antara satu dengan yang lain, rajin cuci tangan, makanlah makanan yang bergizi dan berprotein, dan juga ambil waktu untuk olahraga. Dengan demikian imun tubuh kita, stamina tubuh kita akan terus meningkat, dan itulah yang bisa menjaga kita tidak terserang oleh virus corona dengan mudahnya. Lalu untuk saat ini memang begitu banyak tempat-tempat umum yang menggoda, yang bisa mempengaruhi kita untuk datang ke tempat ibu. Tetapi untuk kesehatan, marilah kita menahan diri untuk tidak berada di tempat keramaian terlebih dahulu. Kita bersabar, kita tunggu waktu yang paling indah yang daripada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Itu yang terbaik untuk mengantisipasi virus yang akan menyerang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.